Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Kalah saing, pedagang minyak goreng di pasar tradisional kecewa. Pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan minyak goreng satu harga, yakni Rp14.000 per liternya. Kebijakan tersebut diketahui mulai berlaku pada Rabu 19 Januari 2022 kemarin. Penerapannya dimulai dari retail-retail modern, khususnya pada retail anggota Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Tentu hal itu memberikan kebahagiaan di kalangan masyarakat. Namun kebijakan tersebut nampaknya membuat pedagang pasar tradisional terkejut. Salah satu pedagang di Pasar Pasir Gintung, Bandar Lampung kepada Tribun Lampung mengaku kalah saing dalam hal penjualan minyak goreng. Menurutnya saat ini pembeli membeli minyak di Indomaret, Alfamart, dan toko-toko lain. Sedikit bahkan hampir tidak ada lagi yang membeli di pasar. Menurutnya sepinya pembeli minyak goreng di pasar tradisional mulai berkurang sejak kabar minyak goreng murah itu terdengar di kalangan masyarakat. Apalagi kemarin sampai sedikit yang beli, mereka lebih memilih beli di retail. Kalau retail satu habis mereka mencari retail lainnya. Selain karena kalah saing itu, pedagang juga mengaku diresahkan oleh kebijakan tersebut karena beberapa pedagang pasar sebelumnya telah merogoh kocek yang cukup tinggi untuk modal membeli minyak goreng kemasan itu. Sementara dilansir dari laman Siaga Bapok Bandar Lampung, sebuah laman informasi harga bahan pokok milik pemerintah setempat, dijelaskan harga minyak goreng berjenis tawon 1 liter dijual dengan harga rata-rata Rp18 hingga Rp20.000 di lingkungan pasar tradisional. Berita selanjutnya. Kenal lewat media sosial, pemuda lakukan tindak asusila pada temannya. Pemuda asal Pekon Pemancar, pesisir utara pesisir barat, atas nama AN, berusia 18 tahun, meruda paksa gadis asal dusun Kedatuan Pekon Padang Rindu, pesisir utara, Kabupaten Pesisir Barat, yakni DSR berusia 17 tahun. Kapolsek Pesisir Tengah Kompol Zaini Dahlan mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 18 Januari 2021 lalu. Zaini menerangkan tersangka dengan korban baru 2 hari saling mengenal lewat media sosial. Ia melanjutkan di sela-sela obrolan keduanya, tersangka memulai aksi jahatnya terhadap korban. Lantaran merasa tidak nyaman dan merasa dilecehkan oleh perbuatan tersangka, korban memberontak dan berteriak. Zaini meneruskan ketika tersangka tengah melakukan aksi jahatnya. Masyarakat sekitar memergoki aksi tersangka sebab mendengar teriakan korban. Menerima laporan tersebut, terus pihak Polsek Pesisir Utara berkoordinasi dengan jajaran unit Satreskrim Polsek Pesisir Tengah untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut. Kini tersangka sudah diamankan di Polsek Pesisir Tengah guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka dijerat dengan pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang PP Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun maksimal 15 tahun penjara. Berita selanjutnya, mobil tertimpa pohon di Tanjung Karang Barat. Lurah Sukadanaham Tanjung Karang Barat, yakni Ferdiana Sari, terjun langsung melihat kejadian Avanza Silver yang tertimpa pohon lamtoro. Jadi mobil Avanza Silver D1050TF ini dari arah Hanura ke Bataranila. Di dalamnya terdapat 7 orang, diantaranya 4 perempuan dan 3 laki-laki. Tadi setelah dievakuasi ada 1 orang terluka parah, yakni mengalami luka di bagian kepalanya akibat pecahan kaca mobil. Setelah ditanya kepada para korban, mereka mengaku usai menjenguk neneknya yang sakit di daerah Hanura Pesawaran. Mereka ini satu keluarga dan identitas pengemudi satu warga Waihalim.
1 orang Liwa Lampung Barat, dan 5 penumpang lainnya warga Bataranila, Natar, Lampung Selatan. Sebelumnya diberitakan pengendara Toyota Avanza Silver D1050 TF merupakan rombongan warga Bataranila, Natar, Lampung Selatan yang melintas dari Hanura Pesawaran menuju ke rumahnya di Bataranila melalui Jalan Imba Kusuma Sukadanaham, Tanjung Karang Barat. Rombongan berjumlah 7 orang ini dilarikan ke Puskesmas Gedong Air pasca tertimpa pohon lamtoro tersebut. Di lokasi peristiwa, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Haryanto bersama Kasat Lantas AKP M. Rohmawan mengatakan, ada 7 penumpang di dalam mobil tersebut. Mereka melaju dari arah Hanura Pesawaran hendak pulang ke Bataranila, Lampung Selatan melalui Jalan Imba Kusuma tembus ke Jalan Pramuka Bandar Lampung. Daerah ini memang rawan sekali terjadinya pohon tumbang dan para korban sudah dilarikan ke Puskesmas Gedong Air dan 4 orang tersebut hanya mengalami luka-luka ringan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, kata Kombes Pol Ino Haryanto. Berita selanjutnya, 2 kelompok remaja di Bandar Lampung diduga terlibat tawuran. Kapolsek Kemiling Ibtu Irwansyah membenarkan bahwa adanya dugaan tawuran antara 2 kelompok remaja di wilayah hukumnya. Begitu mendapat laporan, anggota yang piket langsung menghubungi unit patroli dan seketika aparat langsung ke TKP. Namun sesampainya di lokasi TKP, kedua kelompok yang diduga tawuran itu sudah bubar dan tidak ada lagi di lokasi. Diduga ada sekitar 40-an orang yang terlibat dalam tawuran tersebut. Polisi langsung menyisir hingga ke SPBU Pramuka Bawah dan didapati ada 3 orang sedang di SPBU tersebut. Ada 2 orang yang lari dan 1 orang yang ketinggalan dan langsung diamankan di Mapolsek. Polisi langsung menyisir tempat tawuran tersebut dan di pojokan didapati motor Beat hitam dengan kondisi rusak parah. Tawuran kelompok remaja yang terjadi di dekat flyover Cikditi Road Pramuka didapati ada yang membawa senjata tajam. Ada juga motor Beat hitam yang hancur diserang oleh 1 kelompok tersebut dan bekasnya ada di depan warungnya. Motor tersebut langsung dibawa ke Mapolsek pasca kejadian. Dikatakan dinas seringkali terjadi tawuran semenjak dirinya berdagang di sini. Ada sekitar 3 kali kejadian dan semuanya malam hari. Info yang didapat, para remaja ini hendak tawuran malam minggu lalu, tapi tidak jadi, malah pagi dini hari. Lalu mereka yang tawuran itu dijemput satu persatu dengan menggunakan 1 motor 4 orang oleh rekannya. Dan sempat dikejar oleh polisi 2 kelompok yang tawuran tersebut. Berita selanjutnya, dikira promo minyak goreng harga Rp14.000 ludes terjual. Pembeli berebut minyak goreng seharga Rp14.000 di minimarket Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji pada Kamis 20 Januari 2022. Stok minyak makan di Alfamart Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji pun langsung ludes terjual. Menurut pegawai Alfamart yakni Yulianti, warga berebut minyak goreng karena mengira ada harga promo. Sinta berusia 28 tahun yang merupakan ibu rumah tangga di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, awalnya mengira ada promo harga minyak goreng di minimarket. Sinta berharap masyarakat tidak melakukan aksi borong minyak goreng secara berlebihan. Terpisah, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UMK Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mesuji yakni Eka Aprianto menuturkan, pemberlakuan harga minyak goreng Rp14.000 per liter baru berlaku pada Rabu 19 Januari 2022 kemarin. Eka mengingatkan minimarket di Mesuji untuk tidak memanfaatkan kebijakan tersebut. Seperti membuat promo minyak goreng dengan menggabungkan pembelian produk lainnya. Stok minyak goreng di minimarket Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji langsung ludes terjual. Menurut pegawai Alfamart bernama Yulianti, stok minyak goreng sudah habis terjual sejak kemarin siang. Selanjutnya, warga yang ingin membeli minyak goreng dianjurkan untuk menggunakan kartu member Alfamart. Jika belum memiliki kartu member, pembeli dapat langsung mendaftar. Yulianti menuturkan harga minyak goreng saat ini memang Rp14.000 per liter. Harga tersebut bukan karena ada promo, melainkan adanya kebijakan pemerintah pusat untuk menurunkan harga minyak goreng.
Ia mengaku stok minyak goreng untuk minimarket setiap harinya dipastikan tidak berkurang. Berita selanjutnya, seorang petani di Waikanan diduga tenggelam. Seorang petani diduga tenggelam setelah terbawa arus sungai di Kedaton di Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan pada Rabu 19 Januari 2022. Kapolsek Kasui AKP Abri Firdaus menjelaskan, korban bernama Sumaidi berusia 59 tahun, merupakan warga Dusun 4 Kampung Kedaton, Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan. Ia menerangkan peristiwa itu bermula sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban hendak pulang dari kebun dengan menggiring sapi peliharaannya. Sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, anak korban Firdaus menyusul ayahnya ke kebun. Ia melihat sapi korban sudah di pinggiran sungai, namun ayahnya tidak ada. Hingga kini korban masih dalam pencarian. Di lokasi ditemukan sebuah jam tangan, sandal jepit, dan tas korban. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.